Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Tentunya senang sekali pada siang hari ini kami dapat kembali menyapa Anda, tentunya dalam rangkaian program Dialog Kabar Jambi. Ini merupakan sebuah program dialog yang nantinya juga akan memberikan inspirasi dan juga motivasi kepada seluruh anak negeri. Dan tema kita yang kita angkat hari ini juga begitu menarik sekali pemirsa, karena kita lagi dan lagi mengangkat terkait dengan UMKM. Seperti kita ketahui bahwa semakin tahun sepertinya di Provinsi Jambi ini makin banyak nih bermunculan para pelaku UMKM. Namun bagaimana mereka bisa tetap bertahan dan juga bagaimana mereka bisa upgrade kemampuan, skill dan juga ilmu pengetahuan serta akan menjadi UMKM yang naik kelas. Nah, untuk itu kita akan membahas lengkapnya pemirsa. Kami juga sudah mengundang dua orang tamu yang sudah bergabung di studio TVRI Jambi. Yang pertama di sebelah saya kami sudah mengundang pelaku UMKM batik. Ini ada Mbak Pensi Noversia. Selamat siang Mbak Pensi. Selamat siang. Apa kabar Mbak Pensi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat? Sehat, alhamdulillah. Ini dari toko atau dari rumah? Dari toko juga rumah. Oh, sekalian ya. Satu lokasi ternyata. Satu lokasi. Ya. Aktivitasnya hari ini lancar? Semua lancar? Alhamdulillah lancar. Lancar ya. Tetap sehat dan juga semangat lah pasti ya untuk Mbak Pensi ya. Iya. Terima kasih sudah hadir di TVRI Jambi. Dan selanjutnya di sebelah Mbak Pensi ini nggak asing lagi nih mungkin untuk para pelaku UMKM yang ada di Jambi ya. Apalagi tidak hanya secara on air, kita juga sering banget ketemu pada saat off air nih pemirsa. Kita sudah bersama Ketua Komite Ekonomi Kreatif Provinsi Jambi, Bang Berlian Sentosa atau biasa disapa Kak Iya. Oke. Selamat siang Kak Iya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bawa bonekanya ya? Beda ini ya. Beda tema ya Kak Ian ya. Gimana sehat Kak Ian? Alhamdulillah sehat. Pasti selalu sehat. Ini yang saya suka Kak Ian ini selalu energi, selalu semangat. Sebenarnya apa sih rahasianya? Apa ya? Oh, saya minum ini. Itu malah jadi iklan ya. Selalu bersyukur. Selalu bersyukur apapun yang terjadi Kak Ian ya. Baik, terima kasih banyak Kak Ian Sama-sama bersama kami. Nanti kita akan berbincang banyak pemirsa bersama dua tamu yang sudah kami hadirkan di TVRI Jambi, dan kita mengangkat tema UMKM Berdaya Masyarakat Sejahtera. Dan untuk Anda nanti yang ingin bergabung, ingin sharing bersama dua tamu kami, silakan Anda bisa menghubungi di 0741663385 atau di 081174333133. Baik, saya ke Mbak Pensi dulu nih. Sepertinya ini first time saya ketemu Mbak Pensi nih. Ya, mungkin kalau Kak Ian sudah sering ketemu Mbak Pensi ya. Atau mungkin juga tergabung di ke Komite Ekonomi Kreatif. Oh, di Komite Ekonomi Kreatif tidak? Oh, enggak. Enggak. Mungkin ada komunitas lain kali Ya. ya. Tapi saya penasaran dulu nih, mungkin latar belakang dari Mbak Pensi terlibat ataupun terjun ke UMKM tuh seperti apa? Bisa diceritain dong, Mbak? Ya, halo. Saya pelaku langsung ya. Jadi saya pemilik juga, owner juga yang aktivitasnya memang sehari-hari mengurusi batik dari mulai bahan baku, produksi sampai penjualan. Bahkan marketingnya juga dibantu dengan teman-teman untuk marketing secara digital. Itu semua dari teman-teman sih, dari teman-teman. Berarti penggeraknya memang Mbak Pensi ya, sendiri ya, betul. sampai dengan marketing, sampai batik ini di tangan konsumen, ya, customer betul, gitu. betul. Termasuk saya kalau misalnya saya jadi customernya ya. Tapi dari tahun berapa sih Mbak? Kalau ini batik saya kerjakan ini itu turun-temurun dari orang tua. Itu mulai startnya dari 2003, kemudian saya SD, SMP, SMA, kuliah, balik lagi, akhirnya diturunkan ke saya mengerjakan. Jadi saya resminya itu mulai pegang batik itu dari 2015. Oke, apa yang melatar belakangi Mbak sampai-sampai berani untuk megang usaha ini? Karena prospeknya bagus, kita punya keunggulan sendiri. Oke. Nah, ini menarik nih, karena banyak banget ya toko batik ataupun pengusaha batik yang ada di Jambi. Keunggulannya apa? Bisa dikasih tahu dong? Keunggulannya satu, kita sudah upgrade dari bahannya sendiri, dari kain dan pewarnanya itu sudah upgrade, dan kita punya water block yang bagus. Oh, kirain waterproof tadi. Water block ya. Water block itu ya, jadi bisa bertahan warnanya sedikit lebih lama dari yang sebelumnya, dan untuk komputer kita juga kita bisa lebih lama produksinya juga. Banyak ya produksinya, jadi secara bulk gitu, bukan yang satuan yang gitu-gitu. Kita bisa produksi massal untuk seragaman gitu. Jadi kebanyakan sih customer kita sih dari seragam, sekolah, kantor, institusi. Oh, berarti sudah banyak nih merambahnya ya ke perusahaan swasta kali ya, ke betul, pemerintahan. Apalagi tadi juga sudah menyebutkan ada beberapa sekolah juga yang sudah pesan batik ini. Berarti itu salah satu keunggulannya ya, water block tadi ya. Ya, water block.
warnanya tahan lebih lama dibandingkan batik-batik lain. Ya, tapi betul. waterblock ini baru diaplikasikan, baru diterapkan atau sebelum-sebelumnya udah? Sebelumnya sudah pernah, cuma karena kualitasnya kita coba-coba terus ya, ini kan berhubung dengan bahan kimia, jadi kita coba-coba terus. Dari orang tua saya kan mencoba di waterblock yang merek A, B, C gitu, kita coba akhirnya dapat di saya yang alhamdulillah yang bagusnya, dapat yang bagus dan saya pertahankan itu. Oke, akhirnya nemu yang paten Nemu ya. yang iya, betul. Bukan yang generik ya. Yang paten. Ini keren banget ya. Baik, saya ke Kak Ian nih. Iya, siap. Gimana sih melihat pelaku UMKM sekarang, Kak Ian? Sepertinya kita ngelihatnya juga tidak hanya UMKM ya, tapi juga banyak pelaku-pelaku kreatif yang sudah banyak sekali mengembangkan berbagai inovasinya, dan kayaknya di tahun 2024 ini semakin ramai ya, Kak Ian ya? Insya Allah ya, semakin ramai. Benar. Peradaannya gimana, Kak Ian? Ya, kalau saya lihat sih memang teman-teman ya dari kriya, kuliner, kemudian juga ada jasa ya. Nah, itu juga sudah passion juga. Itu sudah mulai aktif untuk selalu berinovasi kan. Kayak ini tadi aja saya baru dapat nih ya, waterblock tadi ya, bahasanya bahwa memang ada penemuan-penemuan kan. Berarti kan memang tidak berhenti di situ. Sampai saya teringat ada seorang teman saya itu ketika dia mau lagi meriset produk rendangnya, dia rendang Jambi gitu kan. Dan ketika dia riset itu dia sampai datang ke seorang teknopreneur kita, udah almarhum gitu kan. Nah, itu sampai meriset sejauh mana ketahanan rendang Jambi ini bisa dibawa ke berbagai wilayah. Nah, artinya ada kemauan dari teman-teman itu sendiri untuk memperbaiki kualitas produk. Jadi kan produk tidak hanya untuk easy to eat saja, tapi juga jangka panjangnya bagaimana, keamanan produknya, keamanan pangannya gimana. Nah, sampai seperti itu berarti kan ada keinginan untuk bertumbuh. Nah, itu bagian bagaimana mereka belajar untuk scale up. Gitu kan. Tidak hanya bicara oh ini sudah bikin makanan ini udah selesai enggak, tapi mereka terus berinovasi, cari bagaimana ketahanan pangan ini dan keamanan pangan ini lebih panjang. Nah, sama kayak ini tadi kan, bagaimana tadi waterblock itu saya baru dengar juga kan. Jadi ada inovasi-inovasi yang memang kita butuhkan dalam dinamika ya, dunia ekonomi kreatif ataupun dunia bisnis UMKM. Mengikuti perkembangan ya harus. Dan juga permintaan pasar saat betul. Apalagi saingan juga semakin ya pasti. Jadi harus berlomba-lomba lah untuk mencari strategi supaya bisnis kita bertahan ya. Yes. Bertahan dan bertumbuh. Iya. Jangan hanya bertahan. Berarti udah semakin banyak ya? Ya, sudah semakin banyak. Termasuk jasa juga ya. Jasa saya pikir juga beberapa yang sudah berkembang, tidak harus bertahan juga, berkembang untuk bertumbuh tadi dengan inovasi-inovasinya. Jadi mereka itu bahkan bisa nantinya mungkin akan kita bicarakan bahwa harus melakukan produk digital, harus meranah masuk ke dunia digital. Tadi kan digital marketing dan pemasarannya. Kemudian juga ada produk digital yang itu ada juga kita bermain di situ. Betul. Karena sekarang sudah era society 5.0 ya. Betul. Harus merambah ke dunia digital ya, supaya bisa merambah ke berbagai daerah yang ada di dunia. Kami akan kembali lagi pemirsa, kita akan bahas lagi bagaimana perkembangan UMKM yang ada di Jambi usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kabar Jambi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar Jambi dan kita masih membahas tema yang begitu menarik hari ini, UMKM Berdaya Masyarakat Sejahtera. Kita masih bersama dua tamu yang masih berada di sebelah saya, masih bersama Mbak Pensi dan juga Kak Ian. Sekarang saya ke Mbak Pensi lagi nih. Mbak Pensi tadi menarik ya ketika tadi Kak Ian menyampaikan bahwa saat ini para UMKM itu harus mengupgrade skill, kemampuan sehingga nanti tidak jalan di tempat saja, tetapi juga nanti akan bertumbuh dan jangkauannya juga semakin luas, termasuk juga ilmu pengetahuan dan juga edukasinya nanti semakin luas sehingga ada jalan saja untuk dapat mengembangkan usaha ini semakin luas lagi. Lalu upaya apa nih yang sudah dilakukan sama Mbak Pensi supaya usahanya itu nggak jalan di tempat saja tetapi juga sudah bisa merambah kemana-mana, kalau bisa menembus pasar internasional Kak Ian ya? Amin. Gimana tuh? Scale up sih Kak, jadi kayak kita nggak boleh mentok di situ aja ilmunya, harus bertumbuh. Artinya kita ikuti seminar, kita ikuti coaching, kita ikuti wawasan baru, bukaan baru. Jadi kita harus mulai belajar dari digital marketing, dari branding, personal brandingnya. Bahkan sekarang nih yang terbaru itu ada storyteller. Jadi dari picture, dari foto, dari gambar itu sudah harus menceritakan sesuatu. Kemudian tanpa harus di-describe, ada penjelasannya gitu? Betul, dari produknya harus menceritakan sesuatu. Jadi dari situ ada ketertarikan dari customer untuk yang melihat ya, yang insight yang untuk kita melihat, mereka akan tertarik dan akhirnya beli
habis beli baru nanti repeat order lagi. Dan itu lebih efektif sih. Sama satu lagi itu yang sekarang untuk produk batik Jambi ya, itu masih word of mouth itu masih powerful selain dari digital marketing. Itu penting banget ya, apalagi sekarang marketplace juga banyak. Biasanya orang melihat kalau misalnya fotonya bagus, menarik, pasti ada ketertarikan juga Kak Ian ya. Betul. Berarti tidak menutup kemungkinan juga di sini para pelaku UMKM juga harus tidak hanya menggunakan jasa orang, tapi juga ownernya atau pelakunya itu juga harus bisa gitu, mempunyai skill ini Kak Ian ya. Tapi kalau di Jambi untuk menempah ini semua gimana Kak Ian? Ya benar. Makanya tadi benar kata Mbak Pensi bahwa kalau di kami sendiri kan, Mbak Pensi termasuk dari tim saya juga untuk yang termasuk yang saya coach juga ya, di mana kita itu membina atau membuat sebuah apa ya, semacam atmosfer komunitas di mana teman-teman UKM yang ingin bertumbuh ini saya bantu untuk pendampingan gitu. Tidak hanya ilmu dunia, maksudnya itu ilmu dunia itu misalnya marketing, sharing, branding, tapi juga bagaimana sisi spiritualnya juga kan. Dan ada happy worknya gitu kan. Bagaimana memastikan ada jurnal syukur mereka, mereka berterima kasih karena penjualannya bagus, kemudian ada hal-hal positif lainnya. Nah, yang seperti itu kita bantu teman-teman melakukannya dan tentunya dampaknya akan bertumbuh. Jadi serangan darat dan serangan udara tadi tadi word of mouth tadi itu bagus gitu ya. Jadi kenal, mereka beli, tapi digital juga ditingkatkan gitu kan. Karena di kami sendiri dengan lahirnya ada saya membuat sebuah produk digital itu juga ingin membantu teman-teman UMKM bertumbuh, bagaimana mereka bisa belajar tapi tanpa batas. Kapanpun, dimanapun ada akses internet, mereka bisa buka produk digital itu dan bisa belajar sampai kapanpun gitu kan. Dan tidak ada batas waktunya. Nah, ini membantu teman-teman yang mungkin tidak sempat, kita nggak sempat ikut workshop offline tatap muka, atau bagaimana bimbingannya, ya kita ada bimbingan juga. Nah, itu bagian bagaimana kami sebagai mentor atau pendamping bisnis lah seperti itu, berusaha untuk bagaimana mendampingi teman-teman UMKM Jambi khususnya untuk bertumbuh. Padahal permintaan luar juga tinggi. Makanya produk digital ini dibutuhkan juga produk teman-teman non provinsi Jambi. Ada yang minta misalnya dari Solo atau mungkin dari Kerawang, bagaimana mereka juga ingin dimentori gitu. Ternyata borderless gitu kan, tanpa batas. Kita hadir bukan hanya untuk teman-teman di Jambi ternyata, tapi teman-teman di luar juga butuh. Gitu. Berarti tidak hanya offline ya, secara langsung, tapi juga bisa online. Seperti ini juga memudahkan para pelaku UMKM yang mungkin tengah sibuk dengan aktivitasnya, nggak sempat ngapain. Online luar biasa sebenarnya, gitu kan. Jadi ketika tidak ada dimanapun, kapanpun, mudah, murah gitu kan. Dia hanya misalnya beli produk ini sekian ratus ribu, dia bisa akses kapan dan dimanapun. Jadi tanpa batas. Mau tiduran, mau rebahan, itu dia bisa akses gitu kan. Nah, ini juga dibutuhkan. Nah, penguatnya memang offline, tadi workshop, tadi kan seminar. Nah, teman-teman yang kayak misalnya ingin bertemu seperti Mbak Pensi dan teman-teman lainnya, itu saya bantu gitu kan. Akses misalnya ada workshop untuk haki, misalnya paten, kemudian bagaimana tentang legalitas dan sebagainya. Nah, kita kasih kesempatan mereka untuk bertumbuh. Gitu kan. Nah, ini yang kita sebagai mentor juga harus peka bahwa teman-teman yang benar-benar sungguh-sungguh itu kita berikan ruang, kita berikan jalan. Apa yang mereka butuhkan ya bisa saling curhat lah ya sama mentornya. Ya. Dan ketika bertemu dengan teman-teman komunitas kan mereka terupgrade ya, semangat, ada info baru, ada knowledge baru, dan ada inspirasi untuk membuat produk baru, bisa jadi ya. Tapi tadi menarik juga ya, ada sebuah pembinaan secara online ya. Tapi kalau Mbak Pensi sendiri kan sibuk ngurusin usaha nih, tapi cara bagi waktunya tuh gimana? Ketika Mbak Pensi mungkin ini ada timingnya ketika mau ngurusin usaha, tapi ada timing juga untuk upgrade skillnya. Itu kapan-kapan aja dan gimana? Kasih tips dong. Ada time management ya Kak ya. Jadi aku misalnya harus belajar Zoom meeting gitu sebulannya itu berapa kali. Tapi biasanya tuh emang udah di scheduling ya. Ya, jadi kayak kalau udah schedule gitu berarti urusan rumah tangga itu aku minta pengertian dari keluarga aku untuk ini waktu aku untuk belajar, jadi aku serahkan misalnya anak-anakku gitu ke ibuku atau ke suamiku, atau kalau misalnya emang waktunya untuk ngurus keluarga ya aku fokus ngurus keluarga, artinya pekerjaan ini aku delegasikan ke orang lain dulu sementara gitu kan. Jadi seperti itulah cara aku untuk memanage waktu, bagi waktu dari hari
ke minggu, ke bulannya itu untuk tetap stabil. Oke, berarti memang sudah ada kalender Sudah agendanya ada ya, agenda. yang memang sudah dituliskan hari ini tuh mau ngapain Iya, aja betul. gitu. Itu ada manfaatnya juga. Jadi kayak kita lebih tenang gitu untuk kayak tadi ini aku datang ke sini nih kebetulan ada Agak ini hektik ya? ada hektik karena pas banget itu sebenarnya udah deket cuma kayak kok ada macet gini ya? sih. Iya, macet Panjang di Simpang 4 ya, Iya, Simpang 4 ada Telana ya. acara jadi kayak aku udah kayaknya udah baik deh itu time manajemen tapi stagnan di situ akhirnya ya kadarullah ya datang ya Tepat waktu. tepat waktu juga. Tepat banget ya. Pas. Tepat banget, pas banget tadi. Pas Malah 5 menit sebelum on air tadi. itu udah deg-degan. Masih Udah aman. deg-degan. Ya. Jadi memang membuat timing dari diri sendiri, time manajemennya sendiri ya. Iya. Seperti apa supaya semua bisa ke-handle. Ke-handle, iya, Masing-masing betul, usaha jalan, terus belajar juga jalan, urusan keluarga jalan dan hal-hal lain juga jalan ya. Tapi kalau untuk workshop gitu gimana? Workshop Workshop dan pelatihan-pelatihan lain gitu. selagi ada budgetnya sih aku jalanin aja. Jadi kayak coach berlian kan sering tuh ngadain ini. Nah, selagi ada waktunya pas gitu kan, misalkan Diajak gitu. pasti ikut, pasti Pasti ya. ikut. Disempat-sempatin ya. Disempet-sempetin dan sudah ada budget untuk itu. Jadi kayak aku nggak semua uang tuh marginnya itu untuk hidup gitu kan, tapi memang ada untuk dari leher ke Investasi atas. untuk hal lain ya? Iya, investasi yang Investasi lain. leher ke atas. Ya. Ilmu kan. Ya, ada Betul, itu. kalau leher ke bawah Dan perut berbeda, ya. konsumtif. Konsumtif. Oke, baik. Sudah Kak ada Ian, tadi bagiannya. saya penasaran juga Kak Ian dengan produk digital yang tadi Kak Ian sampaikan Ya. ya. Mungkin bisa dijelaskan lebih rinci lagi supaya ini juga bisa dikonsumsi oleh pelaku UMKM yang ada di Jambi ketika mereka mungkin kesulitan waktu terutama ya untuk dapat upgrade ilmu. Ya. Nah, mungkin ini adalah salah satu solusinya nih Kak Ian. Coba. Jadi kronologis gue ya, flashbacknya bahwa saya kan tergabung terseleksi di namanya ada Grow and Contribute dari Academy Trainer dari Babe Jamil Aizini yang pusatnya di Jakarta, dan itu para profesional trainer dari berbagai profesi dan di beberapa lembaga itu tergabung dan itu diseleksi. Nah, salah satu yang menjadi challenge kami para profesional trainer itu adalah kita membuat produk namanya produk digital e-course, electronic course. Jadi kursus elektronik. Jadi kelas online lah gitu kan, atau webinar kalau kita uangnya adalah webinar atau Zoom. Nah, di sana bagaimana dengan kita sebagai creator, kita sebagai maksudnya profesional trainer yang biasanya ngisi kelas itu tatap muka, setelah itu selesai. Tapi bagaimana kelas ini bisa digunakan berulang-ulang dan dimanapun tadi itu kan, dan kapanpun itu oleh siapapun yang membeli e-course kita. Maka lahirlah produk tadi. Nah, tujuan produk tadi itu kalau di saya memang ke UMKM dan pelaku ekonomi kreatif kan, karena memang nama e-course-nya Selling Stories, jadi mana dengan kekuatan storytelling tadi ya, ada visual, story, foto ya, kemudian ada teks, kemudian ada video, itu teman-teman bisa buat konten kreatif. Nah, tujuannya tadi personal branding, kemudian membangun loyalitas pelanggan sama ujungnya cuan. Memang ketika membangun konten kreatif tadi nggak ujuk-ujuk, buat konten 30 hari langsung dapat cuan, masa itu orang langsung beli, itu enggak, tapi membangun persona tadi kan. Personal branding tadi itu dapat, kalau Mbak Pensi dengan batik, kalau dia ngomong misalnya tidak batik, itu bukan Mbak Pensi gitu kan. Nah, batiknya itu apa? Jadi orang diingat Mbak Pensi sama dengan batik, batiknya apa gitu. Itu menjadi daya ingat tadi. Nah, kita dengan konten. Jadi oke lah, nggak usah sampai viral ya, tapi setidaknya konsistensi kita dengan konten. Nah, produk digital ini membantu teman-teman mengarahkan mereka membuat konten, dan 3 hal tadi. Untuk apa? Personal branding, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan satu lagi Cuan. ujungnya cuan. Jadi orang tahu ketika beli batik yang masuk nggak top of mind-nya, maksudnya itu 3 besarnya masuk nggak gitu. Kalau pemainnya banyak tuh di Simpang Pulih. Nah, kalau masuk 3 besar berarti kuat personal branding-nya. Berarti Gitu. tidak Itu salah satu bagaimana kekuatan storytelling for business. Berarti tidak hanya produk tapi juga personalnya. Iya, betul. Itu harus ada kekuatan dua-duanya supaya orang ingatnya langsung melekat gitu. Betul. Gak hanya salah satu produknya aja. Itu dibangun. Nah, produk digital salah satu bagian yang menemani teman-teman untuk bertumbuh. Oke. Nah, gimana nih? Ini ada peluang nih, Mbak Pensi. Ada peluang seperti ini, dan juga mungkin ada peluang-peluang lain. Nah, Mbak Pensi berarti udah siap ya untuk dapat menangkap setiap peluang yang untuk dapat menambah ilmu pengetahuan gitu ya? Pasti harus siap, harus siap.
secara waktu, secara daya pikiran harus sudah siap. Tenaga, kita harus ngumpulin tenaga kan, misalnya kalau produk batik kan terlalu banyak nih. Salah satunya yang kita perlu kuatkan selain pengrajin juga ada penjahit. Jadi itu emang kita kuatkan, dan alhamdulillahnya setiap ada pesanan banyak itu kita bisa cepat kerjakan. Karena kayak komunitas dari penjahitnya itu juga banyak. Jadi mereka juga standby gitu. Oh, ada komunitas penjahit lagi ya? Ada. Ada. Jadi merangkul semua ini semua ya, dari semua hulu ke kalangan hilir, ya jatuhnya dari hulu ke hilir. Bahkan sampai yang perca-perca batik sendiri itu ada lagi, ya, beda lagi. Beda lagi. Jadi itu yang untuk kemajuan ya ibu-ibu lagi itu kan, atau kaum disabilitas, maaf itu juga banyak sih bantuan dari mereka. Jadi pemerataan kesejahteraan ya Kak Ian. Aku senangnya ini Bang Amsul, udah kita TikTok iya, ini. Nggak apa-apa. Bahwa memang saya suka sama teman-teman UMKM yang tingkat pembelajaran tinggi ya. Jadi ikut workshop gratis oke, tapi ikut workshop berbayar oke. Karena kita, fleksibel, saya sebagai professional trainer dan juga coach ataupun mentor bisnis, itu kan saya belajar juga kan. Keluar dana juga kan, sampai puluhan juta gitu kan sekali event dan sebagainya. Artinya ketika kita dapat ilmu, pulang saya dari Jakarta atau dari Bandung atau dari mana, saya akan share ke teman-teman. Nah, salah satu Mbak Pensi, yang orang mau bertumbuh belajar. Karena ada kita menemuin UMKM itu, ya udah sampai diikuti workshop gratis, salah satu BUMN kan. Saya tuh sampai antara miris dengan senyum kecut ya. Pak, saya ikut ini cuma sebentar katanya. Loh kenapa? Jam 1 saya pulang. Kenapa? Saya mau jualan bakso gitu kan. Nah, mindsetnya adalah mindset cuman sebagai pedagang, bukan sebagai entrepreneur atau pengusaha. Kalau hanya sebagai pedagang, dia hanya short term, hanya pendek. Ya hanya dapat jualan, dapat cuan. Padahal membangun bisnis ini butuh nafas panjang, gerak panjang, pikiran panjang. Nah, orang-orang yang mau bertumbuh itu akan sukses. Akan beda. Hasilnya 3 tahun 5 tahun pasti akan beda. Beda tipikal pedagang dengan pengusaha. Kita boleh sekarang kecil. Saya cuman jualan jengkol, enggak. Saya akan menjadi pengusaha jengkol. Lah jengkol bisa ekspor ke Eropa atau India. Enak. Mental, mindset itu yang sedang kita kuatkan. Kadang gitu deh, dikasih gratis aja nggak mau bertumbuh, apalagi berbayar. Itu mental kita yang harus diperbaiki. Makin susah karena ya. Kita bukan masalah uang ya, bukan masalah uang saja bahwa bisnis teman-teman itu terpuruk atau apa, enggak. Mentalitas dan mindset harus benar-benar diperbaiki. Oke. Nah, mental ini kan juga terbentuk mungkin karena pengaruh lingkungan dan mungkin karena Mbak Pensi mungkin ada teman-teman lainnya, bisa jadi Mbak Pensi bisa mempengaruhi teman-teman lainnya. Tapi action dari Mbak Pensi ada nggak seperti itu untuk mempengaruhi juga pelaku UMKM lainnya supaya ya ayo kita sama-sama bergerak nih supaya kita sama-sama naik kelas gitu. Ada, pasti ada. Jadi kayak teman tongkrongan gitu kan, kalau kita posting apa, dia pasti minimal like dulu deh gitu kan. Setelah itu dia baru tanya, lagi ngapain sih gitu, itu bikin apa sih gitu kan. Jadi kepo. Jadi kepo dan pengen diajak, selalu gitu, pengen diajak, ayo dong ikutan gitu, kapan mau bikin lagi gitu. Kapan mau bikin, boleh dong ikut. Oke. Berarti buat orang penasaran juga, dan sekaligus juga merangkul orang yang penasaran tadi biar terlibat langsung juga ya, untuk dapat mengembangkan usaha. Tapi biasanya tadi selain mindset ya, nah apalagi nih Kak Ian yang mungkin menjadi kendala para pelaku UMKM itu agak sulit nih untuk meluangkan waktunya, apalagi tadi udah ada online. Mungkin kalau online aja susah, gimana kalau offline gitu. Tapi biasanya kenapa tuh Kak Ian? Yang mana ya nih, yang kendala yang terjadi ya? Iya, kendala yang terjadi tadi. Yang saya ketahui ya, yang pengalaman saya itu salah satu yang terbesar juga adalah akses pasar, itu pasti kan. Akses pasar juga perlu ditumbuhkan. Salah satunya memang harus dari peran pemerintah juga bantu. Tapi memang tidak serta-merta harus kita, menunggu pemerintah ya. Kita juga harus jemput bola kan. Maka kita harus create tadi kan. Apalagi sih inovasi yang bisa kita lakukan. Apalagi produk kita menjadi pembeda dengan kompetitor. Kita mau bermain di mana. Kalau semua batik kita menjadi batiknya seperti apa. Itu kan juga saya menanamkan hal itu kepada teman-teman UMKM. Ujung-ujungnya memang mindset juga dan mental sih. Karena kita nggak ngasih uang ya pada UMKM ketika kita pendampingan bisnis, kita nggak ngasih uang. Kita memberikan knowledge dan pemahaman mental dan mindset tadi bertumbuh. Dan ketika itu sudah bertumbuh terbentuk, dia akan mencari lingkungan tadi. Bapak saya akan mencari teman-teman yang circle-nya positif. Maka kita akan keluar dari yang teman-teman toksik. Berarti terseleksi dengan sendirinya ya. Disitulah yang saya suka. Ketemu UMKM yang mau bertumbuh dan daya juangnya tangguh dan mandiri, itu saya pegang, saya kejar kan. Itu akan saya bantu. Dan itu banyak kejadiannya. Yang enggak mau berproses seperti itu, ya sudah, say goodbye. Karena itu akan terseleksi benar, secara alam terseleksi. Kita sudah berusaha untuk menjadi mentornya, sudah membuka peluang.
ayo saya ingin menjadi orang yang akan berusaha untuk mendampingi Anda untuk bertemu dan dia tidak mau, ya tidak masalah. Itu pilihan kok. Pilihan. Yang penting sudah ada upaya ya dari mentornya ya. Terutama mentornya udah ada upaya, udah ngajak, udah ngangkat-ngangkat terus nih. Tapi ternyata yang diangkat ini agak berat gitu. Makanya saya membuat sebuah lembaga semacam kayak mana inkubator bisnis yang pendampingan teman-teman kan. Ada Lahir Akademi Berkisah, kemudian ada Creative Hub juga, di mana nanti kita bicara tentang pembuatan konten ya. Mana anak muda SMK, kemudian anak mahasiswa yang mungkin masih nganggur atau masih belajar, itu kita bikin kreatif. Otomatis nanti ketika kreatif mereka itu tinggi, nanti kan mereka punya daya jual kan ketika masuk melamar pekerjaan sebuah BUMN atau musik corporate. Oh, saya punya kemampuan membuat konten kreatif. Plus ada experience-nya juga dari gitu. Nah, itu saya ingin menumbuhkan juga. Jadi saya juga belajar. Jadi saya tidak selesai sebagai mentor itu cukup, enggak. Saya terus belajar dengan berbagai guru yang ya Indonesia lah ya, kalau saya sampai nggak keluar. Guru di Indonesia ya pakar branding, pakar marketing, HRD, finance dan sebagainya. Saya terus belajar. Saya tidak selesai di sini saja sebagai mentor. Terus upgrade diri. Karena ilmu ini akan saya bagikan kepada teman-teman lainnya. Begitu juga dengan UMKM ya, dan juga pelaku kreatif yang memang harus terus belajar. Harus. Walaupun sudah rame nih, sudah ada pencapaian lah ya. Zona nyaman nggak boleh. Zona nyaman itu berbahaya sebenarnya. Zona nyaman bagi kita UMKM berbahaya. Udah cukup lah seperti ini, apalagi dicari gitu. Kita harus mencari untuk membantu orang lain gitu. Betul. Dengan besarnya kita mungkin sedekah lebih gede lagi, kemudian bangun sebuah peradaban baru lagi, itu harusnya misinya lebih gede lagi, legasinya harus gede. Nggak cuma cukup untuk kita. Kalau kita makan berapa lah sih? Tapi kan kita contribute. Kontribusinya continue-nya juga ya. Ada kelasnya juga itu. Kenapa? Ada kelasnya juga itu, socialpreneur. Oh, oke. Ada lagi. Socialpreneur, maksudnya itu bisa diceritain, Mbak? Sama kayak Coach Berlian tadi bilang, jadi kita nggak cuma kitanya aja yang bertumbuh, tapi nanti lingkungan kita yang akan membangun kita, terus juga jadi kayak ada kontribusi dua belah pihak, jadi rame gitu. Dan pernah kemarin ya, ini apa TikTok juga. Jadi pas Ramadan ini kan saya mengajak Mbak Pensi karena punya kompetensi yang bagus gitu kan. Kita bikin UKM halal ya, service. Yang waktu itu sebenarnya UKM halal produk ini itu sudah ada lembaga di beberapa universitas kan. Nah, kami mandiri. Memang kerjasama dengan salah satu LP3H-nya. Nah, kami berhasil dalam 1 bulan itu mengumpulkan 58 yang tersertifikasi halal produk. Bayangkan 1 bulan Ramadan, teman-teman berjuang. Artinya teman-teman sibuk dengan bisnis mereka, tapi mereka mau kontribusi kepada teman UKM pedagang-pedagang kaki lima yang mereka jual produk tadi, pastikan halalnya. Bakso bakar atau misalnya makanan ayam dan sebagainya, itu semua sudah 58 dalam 1 bulan. Padahal pencapaian 58 itu tidak gampang. Biasanya 58 tersertifikasi halal itu 3 bulan. Ini kita 1 bulan di bulan Ramadan yang kita sibuk dengan berarti itu melebihi target ya. Targetnya kemarin berapa? Ada target, tapi pencapaiannya malah mereka over. Malah lebih ya? Over. Nah, karena apa? Saat Ramadan, capek, lapar, tapi mereka contribute, membantu UMKM lain dapat sertifikat halal. Dan itu saya bilang ini nilainya jauh, bukan masalah uang, tapi sosial tadi ya. Sosial juga, masyarakat tahu kita, anak kita atau tetangga kita beli makanan ada jelas kehalalannya. Walaupun pedagang kaki lima. Lebih menjamin juga kan. Itu bagian kita kontribusi kepada teman-teman UMKM, walaupun kita sama-sama UMKM. Ini berarti aksinya nyata dan juga jelas ya. Dampak. Itu yang penting ya, aksi nyata. Tanpa uang kita benar-benar nih ya, teman-teman mau bergerak, itu luar biasa. Secara swadaya ya. Semoga nanti bisa dilirik ya, seperti ini, program-program seperti ini dilirik oleh stakeholder terkait, sehingga nanti juga makin lebih kuat lagi gitu. Gede lagi gitu. Oke, baik. Tadi ngobrolin juga masalah konten ya. Tadi kan Mbak Pensi tadi juga sudah menjelaskan bahwa sudah membuat konten mungkin dalam bentuknya adalah gambar, picture gitu ya. Tapi kalau misalnya konten yang mungkin dalam bentuk video, karena kan sekarang juga dibutuhkan ya promosi gitu. Nah, itu sudah merambah ke sana belum? Sudah Mbak Pensi. Dan ini tenaganya dari mana biasanya? Yang pertama kita menggunakan video-video amatir dari pengrajin kita sendiri. Kemudian baru kita kan mau scale up juga ya, jadi kita butuh bantuan dari teman-teman konten kreator yang memang berkecimpung di bidangnya, jadi lebih ahli dan lebih ngerti angle-nya gitu. Kalau kita kan yang penting jualan gitu kan, jualan laku margin. Angle-nya tuh. Yang penting ngerti angle-nya gitu kan. Jadi kita kadang minta bantuan juga dari mereka-mereka, dan ada juga kayak yang magang-magang yang mau membantu, dan itu semua dari mereka. Oke. Berarti juga anak magang ya di tempatnya Mbak Pensi ya? Ada.
Oh, bisa diceritakan juga Mbak Pensi ya, selain anak magang ya, mungkin tenaga-tenaga yang diberdayakan di usahanya Mbak Pensi itu dari mana aja sih? Pertama dari keluarga, keluarga udah keluarga pasti. itu penting tuh ya. Termasuk juga Mbak Pensi dari keluarga juga dapatnya. Iya, kemudian dari teman-teman yang dulu ngerti batik, ngerti gambar, ngerti desain. Jadi banyak sih ranahnya kayak ngerti produk kayak pewarna, ada malam lilin, kemudian kayak macam-macam sih kayak plastik, packaging segala macam itu semua dari teman-teman. Jadi nggak murni sih dari pikiran saya. Jadi ada yang bantu banyak. Kemudian dari support sistemnya banyak berarti ya. Baiklah, nanti kita lanjutin lagi ya Mbak Pensi ya. Kami akan kembali lagi pemirsa usai pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami di Kabar Jambi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar Jambi dan kita masih membahas tema kita hari ini UMKM Berdaya Masyarakat Sejahtera, dan kami juga masih akan mengundang partisipasi dari Anda yang ingin bergabung dan juga sharing bersama dua tamu yang kami hadirkan. Silakan bisa menghubungi di 0741 66385 atau di 0811 7433133. Kita lanjutkan kembali, tadi sempat terputus sama Mbak Pensi terkait dengan support system, siapa-siapa saja yang sudah memberikan supportnya kepada Mbak Pensi sehingga usaha ini juga dapat berjalan berkesinambungan. Tadi udah disupport bersama beberapa pekerja dan juga mungkin ada tenaga-tenaga lainnya. Bisa diceritain lagi, tadi ada teman-temannya juga ya, yang memberikan sumbangsi pikiran juga seperti apa pengembangan produknya ya? Ide, biasa dari teman-teman tongkrongan sih. Jadi kayak mereka kan hobi lihat TikTok ya, dan sejenisnya itu. Jadi mereka biasa ngasih ide, nyumbangin ide, bisa nggak bikin ini gitu, bisa gitu. Jadi apa aja itu sebenarnya saya bisain dulu, baru nanti mikir gimana ya. Yang penting disanggupin aja dulu ya. Ini apa penting juga ya, menerima tantangan. Iya dulu. Jadi tangkap aja dulu. Yang penting cuan ya kayaknya. Dan banyak kan mereka kan kayak teman-teman SMA aku itu kan pindah ke luar kota ya, dan ketika kita ngumpul reunian itu mereka punya hal baru gitu yang kayak aku nggak tahu. Kayak beberapa misalnya ini kayak di Sarolangun ada jembatan yang terlupakan kan, sedikit terlupakan tuh, Betrik namanya. Nah itu kan peninggalan Belanda dan itu jadi ide untuk saya, bikin gitu. Bikin motif jembatan Betrik gitu. Dan itu akhirnya pas saya jual banyak dari Sarolangun yang akhirnya di situ ada nih, katanya di situ ada. Jadi mereka belinya tuh dari kita. Searching jadinya mereka ya, penasaran dan akhirnya dapat produk yang mereka inginkan tuh dapat. Dari ide-ide gitu, dari sharing-sharing, kemudian juga memberdayakan siapa aja, yaitu penjahit-penjahit. Jadi kan ada banyak nih penjahit yang khusus batik ya, bukan penjahit jas atau lain-lainnya itu. Jadi banyakan itu kayak dari SMK, mereka kan sudah terbiasa dengan batik, tapi begitu selesai SMK mereka nggak bisa dapat lapangan pekerjaan karena terlalu spesifik gitu yang mereka bisa gitu kan, terlalu spesifik. Jadi mereka mau lari kemana, akhirnya jadi penjahit kita, dan sekaligus ada tambahan-tambahan seperti penjahit payet, penjahit lain-lain. Jadi lebih variasi. Oke. Memberdayakan ini ya, fresh graduate tadi ya, untuk kalangan siswa SMK yang sudah mempunyai kemampuan yang terampil tadi. Tapi belum punya wadah gitu, ya udah kita ajak akomodir gitu. Ya. Oke, kalau ngomongin produk, ini sayang banget kalau misalnya nggak kita spill ya produk yang sudah dibawa ya. Ini penting banget kayaknya ya. Boleh kita kasih tahu dulu nih Mbak Pensi, ini produk-produknya, motif-motifnya apa? Bisa dijelasin dulu. Gini, lacak Jambi atau tanja ya namanya ya. Itu lacak atau tanja. Iya, ini biasa untuk ikat kepala pria. Tapi by the way itu matching banget sama Kak Ian ya. Warnanya matching loh, lihat di kerah tangannya. Jodoh ini. Iya, jodoh nih kayaknya. Jadi kita bikin karena ukuran size kepala beda-beda. Betul. Kita permudah mereka dengan adanya ini. Perekat. Jadi bisa siapa aja pakai. Untuk anak-anak maupun dewasa. Ini motifnya apa nih? Ini namanya angso duo keris. Angso duo keris. Angso duo keris. Jadi angso duo itu ada banyak banget varian. Ada yang angso duonya modelnya kayak angsa yang berdua dengan pose wajah yang sama, ada yang bergandengan, ada juga yang... Ada yang membentuk love nggak misalnya? Ya, ada. Itu pasti ada. Itu. Boleh saya pegang? Boleh. Boleh saya pakai? Boleh.
pas matching gitu ya. Ini matching ya, Kak Ian, ya? Dengan celananya. Oke. Nah, pas banget. Wih, pas banget. Berarti ini bisa dipakai oleh semua kalangan dan semua umur ya. Bisa. Kayaknya ini masih fleksibel untuk kepala yang lebih besar dari saya gitu. Iya, Karena masih ada sisa banyak banget di belakangnya. Oke, itu, iya. Oke, ini Oke. tanjak dan juga lacak. Iya. Oke, next. Kalau Ada. itu apa tuh? Sama ya? Sama Tanja, ya, beda. sama tanja. Ada produk kita banyak sih kayak dari kemeja, Oke. kain-kain, tekulu. Coba kemejanya boleh kita lihat. Ini Boleh, ada kemeja boleh. cewek sama Tadi cowok ya? Yang jembatan Betrik ya? Iya, ini Ah, jembatan itu ada Betrik. Boleh kita buka nggak? Boleh, Berarti boleh. pangsa pasar ini ya, Sarolangun ya? Sarolangun. Tapi nggak menutup kemungkinan juga di luar Sarolangun juga bisa beli kan? Bisa. Bisa order juga. Oh, ini ternyata. Wah, ini ternyata ya, yang jembatan Betrik yang ini ya? Jembatan Betrik ya. Oh, pas banget di tengah sama di bawah nih pemirsa. Jembatan. Betul. Bagian keran dan Heeh. lengan. Terus ditambah motif angsa sama apa ini bunga apa? Angso 2 keris, tampuk manggis. Tampuk manggis ya. Oh, keren ya. Tapi warnanya, pilihan warnanya banyak ya? Banyak, banyak. Kalau varian warna pasti banyak. Oke, siap. Terus yang itu bisa kita Ini buka? nih apa kemeja untuk wanita. Heeh. Kemeja ya? Iya, Bukan biasa. ke kursi ya? Biasa sih apa produk Mana? Ini untuk wanita ya? wanita. Baik. Jadi kayak blus-blus. Oh. Motifnya koromong. Ini apa ini? Motifnya koromong. Koromong. Ya. Apa itu? Salah satu produk dari Sarolangun juga sih. Oh. Itu ada salah satu ciri khas kesenian dari Oh Sarolangun. gitu. Pinggirannya tetap. Kita baru tahu juga Baru tahu nih. tuh. Ha-ha. Ya, pinggirannya tetap betrik. Ha-ha. Jadi sebenarnya banyak sih jenis pinggiran, tapi yang paling banyak diminati memang Ini motif-motif betrik juga yang dipakai Iya, ini ya. betrik, Ha, iya. warnanya juga bagus ini yang dipakai. Oke, Jadi siap. Next, yang ini. Ada Kita buka semua kain-kain, pokoknya. Ya. Pasti selalu ada Karena kain. jauh banget tadi yang lewatin macet kan. Ya, pasti ada Sayang selalu kalau nggak kain. di-spill. Iya, iya. Ini boleh Angso dibuka 2 juga? keris, boleh Angso boleh. 2 keris. Kita lihat ya, angso 2 keris. Berarti angso 2 di tengahnya itu ada keris nih. Pemirsa, kita selalu. lihat. Kalau ini bentuknya bahan aja. Bentuknya Bahan bahan, baku nih. Iya. Oh, tetap ada betriknya. betriknya. Karena Oke. itu yang lagi hits, yang Lagi hit ya? lagi banyak banget penjualannya tuh ke situ. Oh, banyak banget. Pulau pasarnya tahu. Peluangnya di situ. manfaatin Ini kesempatan lebih ke pokoknya. Scrap atau Kan. apa ya? Ini apa bahan ya? Bahan Itu selendang? apa selendang? Selendang. Tekulu. Tekulu? Itu tekulu betul. Tekulu, untuk tekulu Bisa ya? untuk tekulu. Ini betrik juga nggak? Bukan. Oh, enggak. Itu betrik pinggirannya juga bunga tadi. biasa. Oke. Ini kapal layar Kapal layar. sama ikan. Oh. Kapal dan ikan. Cakep, cakep banget ya. Ada Ini lagi nggak nih biasa kira-kira? untuk produk yang ketungkal itu biasa mereka sukanya kayak gini. Oke. Ada kapal ikannya dan ada kayak Heeh. biota-biota. Karena hasil Kapal tangkapan laut ya. hasil, Iya, hasil iya. tangkap lautnya banyak di sana Iya. ya. Tapi ada lagi nggak sih ide-ide kayak misalnya Ide banyak. potensi-potensi Jambi kan banyak banget ya. Banyak. Dan itu dituangkan dalam bentuk gambar ataupun motif batik ini. Iya banyak. Rencananya mau ngembangin apa lagi? Boleh nggak dikasih tahu? Saya sekarang lagi ke arah Tangkit. Itu Nanas kan ya? nanas, Nanas. iya betul. Oke. Jadi Tapi ada kemarin saya nanas. ketemu Kak Ian loh di Tangkit. Jangan-jangan coaching juga di situ. Iya, jadi itu banyak banget kayak ya kayak duku, nanas, kemudian ya itu yang Ih, pengen duku belum ada ya? Iya, pengen saya angkat selain daripada kita kan punya durian pecah tuh. Iya, iya. Jadi selain itu ada nanas, ada rambutan, ada itu, nah itu pengen saya bangun lagi. Oke, Dulu oke. pernah bikin sih anggur, cuma mungkin karena marketingnya kurang kali ya, jadi itu ada penurunan yang lumayan drastis itu, jadi saya ganti apa gitu ya. Lebih Kebetulan ke Jambian ya, kalau anggur mungkin tidak begitu dekat ya, ya. tapi kan ada sebenarnya. Oh, ada ya? Sebenarnya ada, ada. anggur ada. Ada. Heeh. Tapi duku itu yang seru tuh. Duku, iya, Duku. Ya, belum ada tuh kayaknya motif-motif duku yang ada di Duku, Jambi. Ini mungkin Mbak Pensi bisa menjadi pionirnya ya. Nah, Insya ini Allah. sebenarnya yang relate-nya tadi adalah korelasinya adalah teman-teman dengan produk ini lakukan dengan cara storytelling. Jadi Iya. dia menceritakan bagaimana tidak hanya menjual selembar kain, tapi Betul. dia sedang menjual cerita. Ada filosofinya ya. Kami sedang mengangkat Betrik ini tahun sekian ada di Sarolangun zaman penjajahan belum sebagai ada seorang ratu dari Inggris belum sebagainya, ratu dari Belanda dan segini-gini. Itu bagaimana dia bisa menceritakan secara visual, Iya. teks ataupun audio. Betul, betul. Nah, betul. itulah kekuatan dari storytelling untuk membuat konten di mana produk teman-teman dikenal lengket personal brandingnya, membangun loyalitas pelanggan dan ujung-ujungnya cuan. Cuan, iya. Gitu. Nah, ini keren ini kan. Jadi ya dengan cerita tadi kekuatan cerita. Membangun cerita-cerita Iya. tadi karena tertariknya mungkin Iya, tidak hanya betul. sama produk tapi Betul. ketika mendengar ceritanya Betul. orang jadi tertarik untuk Betul. membeli produknya. Iya. Iya. Oh, di situ jadi kesempatan juga nih para pelaku UMKM untuk bisa dikembangkan lagi ya. Oke, Kak Ian. Siap. Nah, sebenarnya kalau untuk
yang tadi yang Kak Ian bilang ya, untuk storytelling melalui video. Iya. Nah, pelatihannya itu gimana Kak Ian? Kita ada insya Allah di Sabtu itu kan kelas visual story. Jadi kita akan membuat bagaimana 10 foto menjadi sinematik. 10 jadi kayak, foto. Ya, Oh, jadi digabung ya? bagaimana kekuatan cerita misalnya tentang batik ini kan. Jadi dengan sudut pandang misalnya ada aktivitinya, ada mungkin bagaimana misalnya sedang proses pembuatan menjemur gitu? batiknya atau pembuatan sampai 10 foto itu seperti kalau kita melihat sebuah film utuh. Nah, itu diceritakan dengan konten secara visual story, cerita visual. Sehingga orang tahu ketika dari A sampai Z-nya tadi itu menjadi sebuah gambaran, kok ini keren ya fotonya. Kita nggak salah sekedar posting foto, tapi foto yang sistematikanya itu ada. Nah, itu saya ajarkan visual story-nya di hari Sabtu dengan membeli e-course saya tadi kan. Nah, tujuannya adalah bagaimana kita peka dengan produk digital, dan saya membantu teman-teman bertumbuh dengan cara belajar secara offline, secara online. Gitu. Oh, itu udah tersedia juga di video yang salah satunya membantu konten tadi kan. Kita kan kadang kekuatan konten ini kan masih lemah. Nah, bagaimana produk ini bisa sampai ke luar negeri ya dengan kekuatan konten tadi kan, di IG-nya, di Facebook-nya atau di TikTok-nya tadi dengan cara storytelling-nya tadi kan. Kita sedang kekuatan storytelling. Contoh kenapa gini? Ada data misalnya kan, data bahwa 7 dari 12 orang Indonesia itu mengalami stres. Iya. Nah, ternyata dari 283 juta Indonesia, 283 ya? Juta penduduk Indonesia, itu 55% mengalami stres. Nah, kalau kita hanya bicara data, itu selesai sampai situ. Tapi ternyata kalau kita dengan teknik storytelling, bahwa dengan 55% itu, ini data banyak banget Bapak Ibu sekalian. Orang stres itu bisa menyakiti diri sendiri, atau dia bisa menyakiti orang lain. Bisa terjadi pada Anda, keluarga Anda, anak Anda. Nah, kalau ini tidak kita urus, kita tidak peduli, maka bagaimana kejadian lingkungan kita? Nah, bicara angka saja dengan kekuatan storytelling itu nendang banget. Apapun, dengan data BPS, dengan data kementerian dan sebagainya, data plus storytelling. Keren. Hidup. Jadi lebih bernyawa, lebih bermakna. Nah, apalagi produk UMKM. Ini cakep banget. Iya. Semoga nanti semua pelaku UMKM juga sadar akan hal ini, sehingga nanti pengembangannya juga lebih mudah, dan kemampuan Inggrisnya juga harus di-up lagi ya, supaya nanti bisa merambah ke internasional tadi ya. Baiklah, nanti kita akan kembali lagi pemirsa usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar Jambi, dan kita masih akan melanjutkan perbincangan kita. Tapi sayang sekali nih pemirsa, kita sudah berada di sesi terakhir. Sebenarnya kalau ketemu Kak Ian, ketemu Mbak Pensi, harusnya dikasih durasi 3 jam ya untuk ngobrol ya. Karena memang masih banyak sekali hal-hal yang perlu kita kulik. Tapi jangan khawatir, Anda bisa silaturahmi lagi nanti mungkin dengan Kak Ian dan juga Mbak Pensi itu di media sosial mereka masing-masing ya. Baiklah, mungkin sebagai penutup Mbak Pensi, harapan ke depan untuk usahanya seperti apa, dan juga bagaimana semangatnya juga untuk UMKM lainnya supaya sama-sama maju membangun Jambi, kita kenalkan potensi yang ada di Jambi. Ya, yang pertama otomatis kita pengennya itu top of mind ya. Jadi ketika mereka butuh apa, belinya di situ aja gitu. Jadi ada lalu gak ada ya? Ya, gitu kan. Apa lu mau, gua ada. Ya, betul. Jadi kayak kita menyediakan untuk mereka, dan mereka ingatnya selalu kita gitu. Oke, berarti top of mind jadi memang penting ya. Oke, siap. Kak Ian, apa yang mau disampaikan Kak Ian? Pastinya gini ya, bagaimana selain kita memang berjuang ya, para UMKM, pelaku ekonomi kreatif, bahwa pemerintah juga harus concern dan memang fokus pada pengembangan dan melejitkan, membuka akses pasar. Dan satu lagi, akses pasar yang nyata ini memang berdampak adalah buat event sebanyak-banyaknya skala nasional, kalau bisa internasional. Kalau event itu banyak, itu pertumbuhan itu berdampak di macam-macam. Ya, transportasinya, hotelnya, toko oleh-olehnya, batiknya, semua itu. Dan itu sudah pernah kami rasakan. Maka pemerintah peduli. Jadi bagaimana Anda membuat lobby atau bagaimana terserah, yang penting kita menunggu nih apa gebrakan yang luar biasa, sehingga memang event-event nasional tuh banyak terjadi di Jambi, dan itu insya Allah akan terjadi perubahan luar biasa, dampaknya luar biasa. Itu sih saya. Skala provinsi aja kayak kemarin banyak banget ya, apalagi skala nasional ya. Kalau masa kita belajar, ikut workshop, oke, itu akan kita jalani, tapi
pemerintah juga bertanggung jawab buka sebanyak-banyaknya event nasional ada di Jambi. Bagaimana caranya? Monggo silakan. Iya, harus ada jembatan Oh iya Betriknya dong. ya. Oh jembatan Betrik. Jembatan Betriknya harus ada. Semoga nanti makin banyak lagi ya inovasi-inovasi dari stakeholder pemerintah, pihak swasta Ya, juga swasta. harus terlibat BUMN juga, juga, BUMN. benar. Semoga nanti UMKM yang ada di Jambi ini akan semakin naik Ya. kelas dan juga produknya itu akan selalu menjadi kenangan bagi masyarakat Laris Indonesia manis gitu ya. dan juga dunia ya. Baik, Amin, amin. terima kasih banyak nih Kak Sama-sama. Ian dan juga Ya, Kang sama-sama. Mbak Pensi sudah hadir bersama kami. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi, bisa sharing lagi karena tadi baru 2 SKS ya sama sama Kak Ian ya. Masih banyak ilmu-ilmu lainnya yang belum kita ambil nih. Baik, semoga nanti kita diberikan kesempatan untuk bertemu lagi. Amin, Sehat selalu ya Mbak Pensi dan juga Kak Ian. Dan Siap. pemirsa, Terima kasih. sampai di sini kami menemani Anda dalam program Kabar Jambi dan semoga seluruh pelaku UMKM dan juga pelaku ekonomi kreatif dapat terus meningkatkan skillnya, terus mengupgrade apapun ilmu pengetahuan yang didapatkan sehingga nantinya produk dan juga personal brandingnya ini juga melekat di hati masyarakat sehingga produk-produknya nanti akan bisa semakin luas tidak hanya pasar Indonesia tapi juga pasar internasional. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan Kabar Jambi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai jumpa.